Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai tentang Hagia Sophia, dengan kata lain Hagia Sophia. Kenapa Hagia Sophia atau Hagia Sophia, kenapa sangat penting? Dan masalah ini insya Allah ini diketahui Hagia Sophia insya Allah tanggal 2 Juli insya Allah akan dibuka sebagai dijadikan sebagai masjid. Kenapa Hagia Sophia ini sangat penting? Insya Allah saya hari ini akan membahas dari segi sejarah dan sejarah Hagia Sophia apa. Kemudian ketika Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Istanbul, Hagia Sophia ini kondisinya bagaimana, dan Hagia Sophia bagaimana dijadikan sebagai museum. Dan insya Allah saya akan meringkaskan semua sejarah ini, dan kemudian kita akan insya Allah akan memahami dan akan faham bahwa Hagia Sophia ini sangat penting sebagai simbol untuk Islam dan simbol sebagai penaklukan Istanbul. Ini sebagaimana diketahui, Hagia Sophia ini di Istanbul dibangun oleh Theodosius pertama pada tahun miladi 360. Theodosius dia imperator atau raja pertama di Roma Timur. Negara Roma ketika sudah pecah dibagikan dua bagian, Roma Barat dan Roma Timur. Roma Timur Roma Timur ibu kotanya adalah Istanbul. Ketika dia datang ke Istanbul, langsung membangun satu gereja. Gereja ini mungkin dasar Hagia Sophia, tapi dibangun dari kayu-kayu. Kemudian sampai 470-an Hagia Sophia ini sudah terus. Kemudian jadi kebakaran Hagia Sophia ini yang dibuat dari kayu sudah hancur. Pada tahun 570 miladi Hagia Sophia juga oleh imperator atau Raja Justinianus dibuat lagi. Tetapi dia ingin membangun lagi, tapi menjadi pusat untuk peradaban Kristen di timur Roma. Jadi dia membangun gereja ini oleh 10.000 orang, dan arsitekturnya ada dua arsitektur, mereka dua-duanya dari barat Turki, dari Izmir dan Aydın. Dan tiang-tiang Hagia Sophia yang sekarang semuanya di bawah beberapa negara-negara, dari Mesir, dari Suriah dan beberapa negara-negara. Ya, sudah dibuat, tetapi kalian tahu Nabi SAW bersabda, لستفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك جيش. Nabi SAW beritahu penaklukan Istanbul. Yang akan menakluk Istanbul adalah raja yang paling baik dan paling sukses, dan tentaranya juga paling baik. Jadi Nabi SAW memuji yang akan menaklukkan Istanbul. Oleh karena itu, di dalam sejarah Islam sudah beberapa kali berusaha yang sangat penting untuk menaklukkan Istanbul, yaitu awal ketika waktu Umayyah, negara Umayyah
mereka juga ingin menaklukkan Istanbul dan sudah beberapa kali. Tapi hal ini sudah direalisasikan oleh Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Fatih ketika menaklukkan Istanbul, jadi hari Selasa dia menaklukkan 1453 Mei 30 29 atau 30 ini waktu hari Selasa. Tetapi Istanbul sudah hancur bukan karena ini peran dari Sultan Muhammad Fatih. Istanbul memang sebelumnya sudah rusak karena 1204 sudah miladi, sudah jadi peran-peran dari Eropa, dari Latin. Mereka menghancurkan Istanbul dan Bizantium. Ekonomi mereka sangat rusak. Oleh karena itu, Istanbul dari segi ekonomi sangat rusak dan masjid Hagia Sophia dihancurkan oleh Latin. Tetapi ketika Sultan Muhammad Fatih masuk ke Istanbul, langsung datang ke gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia sebelumnya ini gereja. Dan Sultan Muhammad Fatih memerintahkan pada tentaranya, jadi Selasa menaklukkan Istanbul, hari Jumat akan buat sholat Jumat di Hagia Sophia. Dengan ini Hagia Sophia sudah dijadikan masjid. Tetapi saudara-saudari, Hagia Sophia ini bukan yang Hagia Sophia yang sekarang. Sebelumnya sangat rusak dan hancur. Dengan Utsmani sudah buat banyak bangunan dan tiang-tiang dan kubah-kubah yang baru ditambahkan oleh Sultan Muhammad Fatih, dan kemudian di waktu kanuni Sultan Sulaiman oleh Mimar Sinan. Jadi minarah masjid ini juga dibuat oleh Mimar Sinan. Dia arsitektur yang sangat penting di sejarah Utsmani. Dengan ini berarti Hagia Sophia sudah menjadi masjid. Dan Sultan Muhammad Fatih 1460 mempersiapkan sebuah wasiat. Wasiat apa artinya? Wasiat seseorang sebelum meninggal mempersiapkan permintaannya supaya permintaan ini direalisasikan oleh pengikutnya, oleh anaknya atau lain. Jadi dia mempersiapkan wasiat, dan wasiat ini dengan bahasa Arab, wasiat ini terdiri dari 65 halaman wasiat tentang Hagia Sophia, tentang Istanbul. Sultan Muhammad Fatih mengatakan dengan bahasa Arab, man ghayyara, ya, barang siapa yang mengubah, menghayyara syai'an min syara'itihi wa man baddala qanunan min dawabitihi wa man yas'a ila ibtalihi wa tabdilihi wa tahwilihi fala'natullahi al-malaikah fala'natullah wal malaikah wa kullun nasi alaihi. Apa artinya? Sultan Muhammad Fatih mengatakan, barang siapa mengubah Hagia Sophia, berusaha untuk mengubah syarat-syaratnya, mengubah undang-undangnya, mengubah bentuknya, mengubah fungsinya sebagai masjid, maka laknati kepadanya, laknatullah dan laknat al-malaika, laknat semua manusia kepadanya. Jadi ini sangat penting. Sultan Muhammad Fatih sebagai penakluk
yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melaknati orang yang berusaha mengubah masjid ini sebagai fungsi lain. Tetapi kalian tahu dari 1453 sampai 1930 Hagia Sophia digunakan sebagai masjid sebagaimana mestinya wasiat Sultan Muhammad Fatih. Tetapi sekarang kita lebih fokus pada sejarah Turki sejarah yang dekat antara 1923 sampai 2002 sampai Presiden Erdogan. Saudara-saudari, kalian tahu Turki ini sudah didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk dia 1923 membubarkan Sultan Utsmaniyah dan 1924 membubarkan khilafah, menutup semua madrasah Islamiyah. 1925 mewajibkan pakaian Eropa untuk orang Turki, baik pun laki-laki atau perempuan. 1926 dibawakan hukum-hukum Eropa, dilaksanakan, dipraktikkan di Turki untuk masyarakat Islam. 1927 konstitusi Turki jadi konstitusi sekuler. Turki tidak negara Islam, negara sekuler. 28 diganti huruf-huruf yang digunakan oleh Utsmani, huruf Arab dijadikan huruf Latin. 1930 semua masjid-masjid di Turki ditutup dan ibadah tidak bisa dilaksanakan di masjid-masjid tersebut. Jadi kalian lihat langkah-langkah yang penghapusan Islam di Turki. 1930 semua masjid semuanya ditutup atau kebanyakan besar dijual. 2000 masjid dijual sebagai apa? Sebagai gudang, sebagai tempat peternakan. Oleh karena itu 1931 Masjid Hagia Sophia dijadikan atau ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kenapa? Karena datang dari Amerika, dari Yunan dan dari Eropa pakar-pakar orang sejarah untuk mengeluarkan jejak-jejak Bizantium dari dasar-dasar Hagia Sophia. Mereka datang selama 4 tahun kerja di dalam Hagia Sophia, dan Hagia Sophia waktu ini tutup, dan 1934 dijadikan museum. Jadi Hagia Sophia selama 500 tahun dia masjid, tapi dijadikan sebagai museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Oleh karena itu, saudara-saudari, Hagia Sophia ini simbol Islam, simbol penaklukan Istanbul, simbol pemberitahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syiar Islam. Tetapi syiar ini diganti, dijadikan museum. Kenapa? Ini dari Nutuk ini buku yang ditulis oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia mengatakan sebab pertama karena Eropa dan lain mereka Turki ini sudah jadi negara sekuler untuk memperlihatkan dirinya kepada negara-negara yang Kristen dan lain sebagai kita sudah meninggalkan Islam, dan kemudian untuk mendapat bantuan dari
dari Eropa, dari Yunan, dari Amerika, sebagaimana ya. Seperti ini. Jadi Hagia Sophia dikorbankan. Memang sebagai bangunan Hagia Sophia, sebagai bangunan dari segi bangunan Hagia Sophia, mungkin kalian bilang ini bangunan biasa, tetapi bangunan ini sudah menyaksi banyak penaklukan, sudah simbol untuk Islam. Untuk ini sangat penting. Simbol-simbol Islam tidak mungkin diubah. Simbol-simbol Islam tidak mungkin diganti. Ini dinamakan bid'ah ya. Bid'ah sesuatu yang syiar Islam, simbol Islam dihancurkan, diganti dengan simbol-simbol yang kekufuran. Oleh karena itu Hagia Sophia dari 1934 sampai masih sekarang digunakan sebagai museum. Tetapi kami sebagai masyarakat Turki dibagi dua bagian. Masyarakat Turki dibagi dua bagian. Yang bagian pertama yang mendukung Mustafa Kemal Atatürk hampir 30%. Mereka sangat mendukung perilaku Mustafa Kemal Atatürk, dan mereka mendukung Hagia Sophia ini tinggal sebagai museum atau kadang-kadang dijadikan gereja. Mereka mendukung Hagia Sophia menjadi sebagai gereja. Tetapi 70% di Turki, masyarakat Turki mayoritas Islam yang mutlak. Mereka mendukung bahwa Hagia Sophia ini harus kembalikan ke Islam. Ini mimpi kita, orang-orang Islam di Turki yang sudah mengalami kezaliman banyak di dalam 100 tahun ini mimpi kita yang paling besar. Kalau Hagia Sophia sudah jadi masjid, berarti kita Muslim di Turki sudah merdeka, sudah menjadi orang Islam yang benar-benar. Karena masih laknat dari Sultan Muhammad Fatih terus. Dia melaknati orang yang mengganti Hagia Sophia. Jadi masyarakat Turki semuanya sekarang di bawah laknat Sultan Muhammad Fatih. Alhamdulillah saudara-saudari. Ini Facebook sahabat Erdogan, ya. Kita juga sahabat Erdogan. Alhamdulillah. Presiden Erdogan sudah minggu kemarin memutuskan kepada keadilan atau memerintahkan kepada keadilan, kepada menteri-menteri, kepada semua ahli sejarawan untuk berusaha membuka Hagia Sophia untuk menjadikan sebagai masjid. Ketika saya dengar kabar ini saudara-saudari, saya menangis. Karena ini mimpi kita di Turki. Sampai 80 tahun ini, Islam dan Muslim di Turki semuanya dizalimi, masuk penjara. Badi zaman pun yang pertama dia mengakui penjelasan pertama tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia kalau dijadikan sebagai masjid, ini pemberitahuan Badi zaman Sayyid Nursi, kalau Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid, insyaallah negara-negara Islam akan perhatiannya akan terhadap Turki akan semakin kuat, dan ini akan menyebabkan insyaallah pendirian khilafah Islamiyah. Jadi Hagia Sophia bukan hanya sebagai bangunan, simbolkan khilafah Islamiyah. Jadi alhamdulillah Presiden Erdogan sudah minggu kemarin memerintahkan untuk membuka sebagai
masjid di 2 Juni. Juni. Di 2 Juni insya Allah keadilan Turki akan memutuskan tentang Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia setelah ini insya Allah akan digunakan sebagai masjid. Kenapa sampai sekarang Hagia Sophia tidak dijadikan masjid? Saya ingin sedikit membahas tentang masalah ini. Hagia Sophia, saudara-saudari, selama 80 tahun di Turki, jadi 1923 sampai 2003, berarti 80 tahun di Turki yang menguasai mereka semua pemerintah-pemerintah sekuler. Kadang-kadang dari mereka ada pemerintah yang Islam, tapi kuasanya tidak besar. Karena birokrasi di Turki, birokrasi, tentara, polisi, keadilan, semuanya di bawah sekuler, orang-orang sekuler. Oleh karena itu, jika pemerintah memerintahkan untuk membuka Hagia Sophia, langsung dibuat kudeta atau dibatalkan keputusannya oleh keadilan, oleh lain. Oleh karena itu Turki sampai sekarang tunggu untuk apa? Untuk bisa menguasai semua birokrasi, keadilan. Dengan ini bisa diberikan putusan tentang Hagia Sophia. Jadi selama 18 tahun ini, dari 2002 sampai 2020, 18 tahun ini, kenapa Presiden Erdogan tidak bisa membuka? Ini juga sangat penting. Karena ya, periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga masih di Turki menguasai birokrasi sekuler. Baru sudah Presiden Erdogan sudah mengganti semua birokrasi. Tentara sudah dikuasa Presiden Erdogan, keadilan juga, kepolisian, semuanya di bawah kontrol Presiden Erdogan dengan 100%. Dan baru Presiden Erdogan sudah bisa jadi tunggu untuk membuka Hagia Sophia. Tapi ini dari segi dalam, ya, ini urusan dalam negeri. Juga Hagia Sophia juga masalah penting sebagai international. Kenapa? Hagia Sophia ini bagaimana di Roma, di Vatikan, ini pusat Kristen yang Katolik. Hagia Sophia juga pusat Ortodoks di seluruh dunia. Jadi ini kalau diganti, diubah, ini mungkin menjadi kritik dari negara-negara Ortodoks, termasuk Yunan, Rusia, dan banyak negara-negara Ortodoks akan mengkritik dan akan menggunakan masalah ini sebagai sebagai mendominasi Turki atau mempengaruhi Turki dari segi ekonomi. Mungkin kadang-kadang menyebabkan sanksi terhadap Turki. Tetapi alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita virus corona. Jadi virus corona menyebabkan apa? Menyebabkan semua negara sibuk dengan dalamnya, tidak bisa sibuk dengan luar. Jadi Amerika, Rusia sekarang semua sibuk dengan dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden Erdogan lihat kondisi ini sangat sesuai, sangat cocok untuk membuka Hagia Sophia sebagai tempat menjadikan kembalikan ke masjid. Kita sekarang alhamdulillah dapat waktu ini. Dari segi dalam, alhamdulillah, birokrasi di bawah kuasa Presiden Erdogan. Luar negeri juga, karena pandemi, semua negara sibuk dengan dalam negeri dengan mengatasi bagaimana bisa mengatasi pandemi tersebut.
dua hal ini memotivasikan Presiden Erdogan untuk mengambil putusan untuk kembalikan Masjid Hagia Sophia dikembalikan lagi menjadi masjid karena sudah 80 tahun dijadikan sebagai museum. Ini menyebabkan insyaallah apa? Ini menyebabkan dan akan membawakan doa kita akan selamat dari laknat Sultan Muhammad Fatih. Laknat Sultan Muhammad Fatih. Dan insyaallah kita akan dapat dengan pembukaan Masjid Hagia Sophia kita akan dapat persatuan umat Islam dan perhatian semua umat Islam akan diarahkan kepada masjid, arahkan kepada terhadap persatuan. Oleh karena itu Masjid Hagia Sophia tanggal 2 Juni sangat penting. Said Nursi muridnya juga murid Said Nursi sekarang di Turki minta dari kita untuk apa? Untuk doakan, baca surat Al-Fatih untuk apa? Untuk membebaskan Hagia Sophia dari museum dan dijadikan sebagai masjid. Kita mohon kita semua doakan semoga pembukaan Hagia Sophia insyaallah 2 Juni akan dijadikan milad bagi umat Islam. Akan dijadi milad bagi umat Islam. Alhamdulillah. Kita insyaallah masih ada 3 minggu. Insyaallah setelah 3 minggu semua teman-teman kita semua sholat di Masjid Hagia Sophia. Ini yang hari ini saya ingin membahas masalah Hagia Sophia, kenapa sangat penting dan sejarahnya dan doa Sultan Muhammad Fatih dan doa Badi zaman Said Nursi. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita insyaallah cukup dengan ini. Insyaallah 2 minggu 3 minggu lagi kita bersama akan lihat pembukaan Masjid Hagia Sophia sebagai masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.